Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Perjanjian Lama memperkenalkan, memproklamasikan Tuhan adalah Tuhan yang baik. Saudara, proklamasi ini bukan sebuah teori, tetapi proklamasi ini adalah sebuah pengalaman yang mereka sudah alami. Berjalan bersama Tuhan dan mengalami kebaikan Tuhan. Sehingga Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Saudara, dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik." Dan saudara, gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara, dia telah lakukan itu. Saudara, disitulah saudara kita mengerti apa itu kebaikan. Karena apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Saudara, kita patut menghidupinya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kebaikan itu tidak memberikan kesan dan tidak punya kuasa mengubahkan sebelum kebaikan itu dilakukan dengan nyata. Saudara, manusia itu mempunyai beberapa sensor untuk merekam sesuatu. Ada sensor pendengaran, ada sensor penglihatan, ada sensor pengecapan, ada sensor merasakan. Saudara, ketika semua sensor itu disentuh oleh kenyataan sebuah kebaikan, maka kebaikan itu akan sampai kepada hati seseorang yang menggerakkannya untuk sadar betapa berharganya kebaikan itu. Saudara, seberapa banyak nasihat untuk kebaikan tidak setara dengan kebaikan yang dinyatakan di dalam perbuatan. Saudara, Kristus tidak sekadar mengajarkan kebaikan dan kebenaran untuk kita lakukan dan hidupi. Dialah kebenaran. Dialah yang telah melakukan kebaikan itu. Bahkan sampai menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Saudara, bagaimana dengan kita yang adalah pengikut Kristus? Saudara, mari kita membaca Titus pasal 3 ayat 12 sampai 15. Segera sesudah kukirim Artemas atau Tikhikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. Tolonglah sebaik-baiknya Zenas, ahli Taurat itu, dan Apolos dalam perjalanan mereka agar mereka jangan kekurangan suatu apa. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Salam dari semua orang yang bersama aku di sini, dan sampaikanlah salamku kepada mereka yang mengasihi kami di dalam iman. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah sampai kepada akhir dari surat Titus. Dalam akhir surat ini ada permintaan Rasul Paulus secara pribadi kepada Titus, namun juga ada titipan pesan kepada Titus untuk orang-orang Kristen di Pulau Kreta. Saudara, baik permintaan maupun nasihat Rasul Paulus adalah permintaan dan nasihat yang sangat sederhana dan sangat praktis. Namun saudara, meskipun sederhana dan praktis, tetapi ketika dilakukannya, saudara memberikan dampak yang sangat besar, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, mari kita membangun semangat rela menolong orang lain yang lahir dari kebaikan hati. Saudara, firman Tuhan berkata, sesudah kukirim Artemas atau Tikhikus kepadamu, berusaha datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. Tolonglah sebaik-baiknya Zenas, ahli Taurat itu, dan Apolos dalam perjalanan mereka, agar mereka jangan kekurangan sesuatu apapun. Saudara, bagian akhir ini Rasul Paulus memberitahukan bahwa dia akan mengirimkan Artemas atau Tikhikus. Namun dia minta supaya Titus datang ke Nikopolis menemani Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus menasihati Titus untuk menolong Zenas dan Apolos dalam perjalanan mereka, agar mereka tidak kekurangan sesuatu apa. Saudara, dari nasihat ini kita melihat
Rasul Paulus memberi contoh bagaimana dia memperhatikan jemaat Tuhan dengan mengirim Tikhikus. Namun dia juga ingin Titus memberikan perhatian yang sama, bahkan memperhatikan dan menolong Zenas dan Apolos supaya mereka tidak kekurangan suatu apapun. Saudara, inilah sebetulnya kehidupan Kristen. Saudara, kehidupan Kristen adalah kehidupan yang mau menolong orang lain, supaya orang lain boleh mendapat kelegaan dan merasakan dibantu, saudara. Dan saudara, semangat menolong ini harus lahir dari kebaikan hati, lahir dari kepedulian kepada orang lain. Saudara, kita harus belajar memiliki hati yang peduli. Mengapa, saudara? Saudara, karena Kristus juga peduli kepada kita. Dan saudara, di dunia ini, saudara, berapa banyak orang yang tidak dapat hidup dengan kekuatannya sendiri, tetapi dia perlu akan kehadiran kita sebagai orang percaya. Saudara, sikap rela menolong dari kebaikan hati kita, pertama-tama menjadi satu contoh yang baik. Yang kedua, menjadi berkat kebaikan Tuhan bagi orang lain. Saudara, bukankah itu sebuah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita? Saudara, mari setiap hari kita rela menolong orang lain. Lahir dari kebaikan hati kita. Karena kita sudah mengalami pertolongan Tuhan yang lahir dari kebaikan hati Tuhan kepada kita. Yang kedua, saudara, kehidupan itu tidak peduli apakah kita sudah memiliki segala sesuatu ataupun belum. Kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kita adalah agar hidup kita ini berbuah. Saudara, firman Tuhan berkata, dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Saudara, orang Kristen memang harus saling tolong-menolong. Tetapi itu tidak meniadakan setiap orang Kristen harus bertanggung jawab untuk hidupnya sendiri. Orang Kristen tidak boleh menjadi orang Kristen yang hidupnya menjadi parasit, yang hanya bergantung kepada orang lain dan tidak menunjukkan usaha bahwa dia adalah orang yang diberikan talenta, diberikan karunia, agar dia bisa melakukan sesuatu bukan saja untuk dirinya sendiri, tetapi itu semua supaya dia bisa jadi berkat bagi orang lain. Saudara, orang Kristen, apapun dalam status sosial manapun, tidak boleh hidup tidak berbuah. Saudara, hidup tidak berbuah, itu mempermalukan Tuhan. Karena Kristus ingin engkau berbuah. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, apapun status sosial saudara, apakah engkau bercukupan, atau engkau berlebihan, atau engkau belum mencapai itu, saudara tidak bisa tidak. Saudara, Kristus ingin hidupmu dan hidupku berbuah, menyenangkan Tuhan. Dan disitulah saudara, Alkitab katakan, Tuhan Yesus katakan, jika engkau berbuah banyak, engkau memuliakan Bapa yang di surga. Saudara, kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup bagi Dia. Dan ketika kita hidup bagi Dia, hidup kita sesungguhnya Tuhan ingin pakai untuk menyalurkan berkat Tuhan bagi orang lain. Saudara, ketika kita bertanggung jawab untuk hidup kita, saudara, sesungguhnya bukan semata-mata karena untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi dengan satu kerinduan, supaya Tuhan bisa pakai kita menjadi berkat bagi orang lain, sehingga kita memuliakan Bapa di surga. Saudara, hidup Kristen harus berbuah. Dan untuk kita berbuah, kita harus melekat kepada Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau meteraikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami menyadari betapa berharganya hidup yang Tuhan berikan kepada kami, yang satu kali ini, supaya kami boleh melihat kemuliaan Tuhan di dalam seluruh aspek hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.